Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Sama sekalian yang saya hormati, ada sebuah pertanyaan. Afwan mengganggu Ustaz. Ana mau bertanya tentang adat istiadat di Pelabuhan Ratu mengenai suatu hal ritual. Sebelumnya ada suatu keluarga yang mana keluarga itu keturunan dari Ratu Pantai Selatan. Kemudian keluarga itu melakukan suatu ritual di laut pada jam 2 malam. Di salah satu mereka ada seorang anak yang tidak mau mengikuti ritual tersebut. Sebelumnya anak perempuan tersebut sudah memberitahu kepada keluarganya, tapi mereka menjawab, kamu Didik diam-diam, enggak tahu apa-apa. Apakah ini perbuatan syirik? Mohon pencerahannya dan akan kami share kepada yang lain. Penjelasannya yang Ustaz, syukron. Baik. Adat istiadat itu sesungguhnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adat istiadat yang sesuai dengan syariat Islam. Contohnya adalah pada masa zaman jahiliyah itu, orang-orang jahiliyah ketika ada tamu mereka sangat menghormati terhadap tamunya. Mereka menjamu tamunya, memberi makan tamunya. Ini tradisi yang baik dan baik, maka adat ini tetap dilestarikan dan dikuatkan oleh ajaran Islam. Contoh lain adalah ketika ada orang yang dizalimi, dibunuh secara sengaja, masyarakat jahiliyah akan membayar diah. Jika tidak dimaafkan, akan membayar diah sebanyak 100 ekor unta atau kisos. Tradisi ini juga baik dan dikuatkan oleh hukum Islam. Artinya ketika tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka ia dibolehkan. Yang kedua adalah tradisi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya adalah tradisi di masyarakat Jawa seumpama memberikan sesajen dengan ritual-ritual, dengan doa-doa berbahasa Jawa. Yang kita tidak tahu mereka itu sesungguhnya memberikan sesajen itu ke siapa. Ini diharamkan karena sesajen ini sesungguhnya diberikan kepada makhluk-makhluk, kepada jin. Kita manusia tidak boleh meminta kepada jin. Kita hanya diminta oleh Allah untuk segala sesuatu itu beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin itu diciptakan Allah untuk menyembah Allah. Kalau jin saja diperintahkan menyembah Allah, kenapa kita harus menyembah jin? Kenapa kita harus meminta bantuan jin? Kenapa kita harus memberi ritual kepada jin? Jin ini biasanya oleh orang-orang dahulu diilustrasikan dengan nenek moyang. Nenek moyang yang sudah meninggal itu sesungguhnya telah kembali kepada Allah. Mereka membutuhkan doa kita. Kita tidak tahu terhadap nasib mereka, makanya kita berdoa Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kita dari orang-orang mukmin. Kita doakan kepada mereka yang telah mendahului kita, kepada nenek moyang kita yang sudah meninggal. Mereka ini, nenek moyang ini telah kembali kepada Allah. Dia tidak akan memberikan manfaat apapun kepada kita. Dia tidak akan dapat menolong apapun kepada kita. Bahkan dialah yang minta pertolongan, yang membutuhkan pertolongan dari kita. Di antara pertolongan yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka. Mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Bukan sebaliknya kita membuat sesajen, kita membuat ritual-ritual yang tidak ada dalam hukum Islam, yang diperuntukkan untuk para leluhur, para arwah leluhur. Mereka tidak membutuhkan. Mereka arwah leluhur itu sudah berada di sisi Allah. Mereka butuh doa. Siapa tahu mereka itu banyak dosa, siapa tahu mereka sedang diazab, kita tidak tahu. Mereka butuh pertolongan kita, doa kita, amal soleh kita. Mudah-mudahan dengan itu mereka, jika mereka itu mempunyai kesalahan, jika mereka punya dosa, mudah-mudahan oleh Allah diampuni. Mudah-mudahan mereka juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jam 2 malam itu lebih baik Anda gunakan untuk sholat malam, untuk sholat tahajud. Ini jauh lebih mulia dibanding digunakan
untuk ritual-ritual keagamaan yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Islam. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.